Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya hari ini? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat selalu. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai teorema Pitagoras. Adapun materi teorema Pitagoras ini merupakan materi di kelas 8 pada semester genap. Baiklah, langsung saja kita memasuki materi kita, yaitu yang diawali dengan pengertian dari apa itu teorema Pitagoras. Suatu segitiga siku-siku yang selalu berlaku, kuadrat pada sisi miring atau hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat pada sisi yang lain atau sisi siku-sikunya. Nah, teorema ini dikatakan sebagai teorema Pitagoras. Ingat bahwasannya teorema Pitagoras ini hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Nah, bagaimana jika segitiganya bukan merupakan segitiga siku-siku? Maka teorema Pitagoras tidak akan berlaku. Ingat kembali, untuk sisi miring dia dikatakan juga sebagai nama lainnya itu hipotenusa. Pembuktian dari teorema Pitagoras. Nah, teorema Pitagoras tadi kan isinya adalah kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dari sisi siku-sikunya. Maka di sini kita akan membuktikan kebenaran dari teorema tersebut. Sobat Gemas, pasti tidak asing lagi dengan rumus A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, inilah dikatakan sebagai rumus dari teorema Pitagoras. Kurang lebih 2500 tahun yang lalu, seorang filsuf Yunani bernama Pitagoras menemukan fakta menarik tentang segitiga. Beliau menyatakan dalam sebuah segitiga siku-siku, yaitu salah satu sudutnya 90 derajat, kuadrat sisi miringnya akan sama dengan jumlah kuadrat dari sisi yang lain. Nah, ingat ya bahwasanya segitiga siku-siku itu merupakan segitiga yang salah satu sudutnya bernilai 90 derajat. Maka di sini kita akan membuktikan. Perhatikan langkah-langkah berikut ini. Misalkan sebuah segitiga siku-siku dengan sisinya adalah A, B, C. Nah, jika kita gambarkan seperti ini, maka jika dari gambar bisa kita peroleh bahwasanya sisi C merupakan sisi miring atau hipotenusa. Nah, sisi C inilah dia dikatakan sebagai sisi miring. Kemudian sisi A dan sisi B merupakan sisi yang lainnya. Nah, yang menjadi pertanyaannya, mengapa sisi C dikatakan sebagai sisi miring? Pasti kalian menjawab bahwasanya sisi C ini merupakan sisi miring karena dia sisinya miring. Nah, sebenarnya bukan seperti itu. Kita lihat pada ilustrasi gambar yang lain. Kita lihat pada ketiga segitiga siku-siku ini. Nah, kita lihat dari segitiga yang siku-sikunya di A, yaitu gambar yang pertama yang berwarna biru ini. Siku-sikunya dia di A, maka yang menjadi sisi miringnya itu adalah sisi A kecil atau BC. Kenapa dia sebagai sisi miring? Karena dia miring. Oke, kita lihat pada gambar yang kedua. Segitiga ABC dengan siku-sikunya di C. Nah, di sini siku-sikunya di C, maka yang menjadi sisi miringnya adalah A atau B, ya kan? Karena dia sisinya adalah miring, sisi A dengan B. Apakah seperti itu? Nah, bukan seperti itu dalam menentukan yang mana merupakan sisi miring pada segitiga siku-siku. Jadi, suatu sisi miring dikatakan sisi miring pada segitiga siku-siku itu adalah ketika dia di depan sudut 90 derajat. Nah, kita lihat di sini, siku-sikunya di A, maka yang menjadi sisi miringnya itu adalah sisi yang di depan sudut A. Sisi yang di depan sudutnya adalah tinggal kita tarik garis saja dari sudut A menuju ke sisi yang lain, ke sisi depannya ini. Maka karena sisi A atau sisi BC ini dia merupakan di depan sudut A, maka sisi A inilah dikatakan sebagai sisi miring. Nah, sekarang kita lihat gambar yang berwarna merah ini. Sisi C inilah dia yang dikatakan sebagai sisi miring. Kenapa? Karena sisi C merupakan sisi yang berada di depan sudut siku-sikunya. Nah, siku-sikunya kan di C. Berarti sisi C inilah dia yang sebagai sisi miring.
sisi C ini dinamakan juga sebagai sisi AB. Nah, sekarang kita lihat yang berwarna hijau segitiganya, siku-sikunya di B. Maka yang menjadi sisi miringnya itu sudah pasti sisi yang berada di depan sudut B, yaitu sisi B kecil atau si AC. Nah, jadi seperti itulah dalam penentuan yang mana merupakan sisi miring pada segitiga siku-siku. Ingat kembali, sisi miring itu adalah sisi yang berada di depan sudut siku-siku. Sekarang kita lihat pada pembuktiannya. Jika kuadrat merupakan luasan persegi, maka berlaku luasan persegi dari panjang sisi A ditambah dengan luasan persegi dari panjang sisi B itu sama dengan luasan panjang dari sisi C. Luasan ini akan kita gunakan dalam membuktikan rumus teorema Pythagoras. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, ingat kembali bahwasanya rumusan dari teorema Pythagoras itu adalah A kuadrat ditambah dengan B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, jika kita lihat pada gambar ini, yaitu pada persegi yang berwarna merah, orange, dan berwarna biru, kita misalkan yang berwarna merah ini sisinya adalah A, maka luasan atau isi dari yang berwarna merah ini perseginya adalah A kuadrat. Kemudian luasan untuk persegi yang berwarna orange ini adalah B kuadrat, maka sisinya adalah yang B. Berarti yang panjang sisi B itu adalah yang ini, sisi A itu adalah yang ini, dan untuk yang berwarna biru, persegi yang berwarna biru ini luasannya adalah C kuadrat, maka sisi C itu adalah yang sisi ini. Berarti kita lihat pada segitiga yang terbentuk, yaitu yang berwarna hijau. Nah, inilah dia segitiga siku-siku. Dengan sisi-sisinya adalah untuk sisi yang tegaknya ini, yaitu sisi A. Kemudian sisi datarnya itu adalah B, dan sisi miringnya adalah C. Nah, jika kita lihat pada gambar ini, untuk membentuk segitiga siku-sikunya, dia diperlukan nilainya adalah dari persegi yang berwarna merah, kemudian luasan persegi yang berwarna orange, dan luasan persegi yang berwarna biru, sehingga akan membentuk segitiga siku-siku yang berwarna hijau. Nah, jika kita perhatikan, maka akan kita peroleh bahwasannya persegi yang berwarna merah ini luasannya ditambah dengan luasan dari persegi yang berwarna orange dengan nilainya B kuadrat, itu nilainya akan sama dengan luasan dari persegi yang berwarna biru. Sehingga terbuktilah bahwasannya untuk teorema Pythagoras yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Dengan catatan nilai C kuadrat ini merupakan sisi miring, sedangkan nilai A kuadrat dan B kuadrat ini merupakan sisi siku-siku yang lainnya. Sehingga terbukti teorema Pythagoras itu rumusnya A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, sekarang kita lihat pada contoh penyelesaian dalam menghitung panjang sisi segitiga siku-siku. Pada suatu segitiga ABC, siku-sikunya di titik A. Panjang sisi AB sama dengan 4 cm dan panjang sisi AC sama dengan 3 cm. Maka hitunglah panjang sisi BC. Nah, kita lihat di sini diketahui bahwasanya segitiga siku-siku dan siku-sikunya berada di titik A. Artinya yang menjadi sisi miringnya adalah sisi A kecil atau sisi yang berada di depan sudut A, titik A. Maka dalam menentukannya, jika kita tidak menggambarkannya, yang menjadi di depannya itu adalah sisi BC. Kenapa? Karena di sini sisi AB dia tidak mungkin karena dimulai dari titik A. Kemudian titik AC ini dimulai dari titik A juga. Maka yang menjadi sisi yang di depan sisi titik A itu adalah sisi BC. Bagaimana jika titik B merupakan titik siku-sikunya atau sudut siku-sikunya? Maka yang menjadi sisi miringnya itu adalah sisi AC. Nah, begitu juga ketika siku-sikunya di titik C, maka yang menjadi sisi miringnya itu adalah sisi AB. Maka penyelesaiannya,
BC kuadrat ini sama dengan AC kuadrat ditambah dengan AB kuadrat. Karena BC merupakan sisi miring, maka rumusnya di sini kita jumlahkan. Nah, jika dia BC bukan merupakan sisi miring, maka di sini rumusnya kuadrat sisi miringnya dikurang dengan kuadrat sisi yang lain. Maka untuk mencari BC, kita gunakan saja teorema Pythagoras. BC kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah AB kuadrat. Kita tinggal menggantikan nilainya. Nilai AC tadi adalah 3 cm, maka 3 kuadrat ditambah AB-nya nilainya 4, maka 4 kuadrat. 3 kuadrat itu 9 ditambah dengan 4 kuadrat itu 16, maka BC kuadrat sama dengan 9 tambah 16 ini 25. Nah, untuk menghilangkan pangkat di sebelah kiri, maka yang sebelah kanan harus kita akarkan. Akar dari 25 itu adalah 5, sehingga nilai BC adalah 5 cm. Kita lihat pada contoh yang kedua. Panjang sisi siku-siku dalam segitiga siku-siku adalah 4x cm dan 3x cm. Jika panjang sisi hipotenusanya adalah 20 cm, maka tentukanlah nilai x. Jadi di sini diketahui sisi-sisi segitiga sikunya. Namun untuk sisi segitiga siku-sikunya yang lain, yaitu sisi datar dan sisi tegaknya, masih memiliki variabel x. Nah, kita ingin mencari berapa nilai x-nya. Sementara panjang sisi hipotenusanya sudah diketahui, yaitu 20 cm. Maka kita cukup mencari berdasarkan rumus teorema Pythagoras. Nah, rumusnya adalah kita anggap saja di sini AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. Karena sisi hipotenusanya yang sudah diketahui. Berarti di sini sisi hipotenusa kuadrat itu sama dengan jumlah kuadrat dari sisi yang lain. Nah, panjang AC-nya atau sisi hipotenusanya tadi adalah 20, maka di sini kita ubah menjadi 20 kuadrat sama dengan, di sini untuk AB dengan BC-nya ini adalah dua sisi segitiga siku-siku yang lain. Berapa saja nilainya tadi? Yaitu nilainya 4x cm dan 3x cm. Maka sisi AB kita ganti dengan 4x dan sisi BC kita ganti dengan nilai 3x. Nah, 20 pangkat 2 hasilnya adalah 200. Kemudian 4x pangkat 2 hasilnya adalah 16x kuadrat ditambah 3x pangkat 2 hasilnya adalah 9x kuadrat. Maka kita peroleh ini 400 sama dengan di sini karena sama-sama variabelnya x dan berpangkat 2, maka yang kita jumlahkan adalah cukup koefisien dari kedua suku ini. 16 ditambah dengan 9. 16 tambah 9 itu adalah 25, maka hasilnya adalah 25x kuadrat. Kemudian kita bagikan kedua ruas dengan 25, yaitu koefisien dari x kuadrat. Agar hilang 25-nya, maka kita bagi dengan 25. 400 dibagi dengan 25 hasilnya 16. 25 bagi 25 hasilnya adalah 1. Nah, di sini x-nya bernilai kuadrat berpangkat 2, maka menghilangkan pangkat sebelah kiri ini harus kita akarkan. Akar dari 16 itu adalah 4, sehingga nilai x itu adalah 4. Nah, untuk tugas, silakan kalian kerjakan soal berikut, yaitu pada suatu segitiga ABC siku-siku di titik A. Panjang AB adalah 10 cm dan panjang BC sama dengan 26 cm. Maka hitunglah berapa panjang AC. Kemudian untuk soal yang kedua, panjang suatu hipotenusa suatu segitiga siku-siku adalah 15 cm, sedangkan panjang sisi siku-sikunya adalah 12 cm dan x cm. Maka berapakah nilai x? Ini silakan kalian kerjakan sebagai latihan kalian. Jika kalian sudah selesai mengerjakannya, silakan kalian tuliskan jawaban kalian di kolom komentar di bawah video ini. Nantinya akan saya cek apakah jawaban kalian sudah benar atau belum.
Nah, cukup sekian pelajaran kita kali ini, yaitu mengenai teorema Pitagoras. Mudah-mudahan kalian bisa memahami video kali ini. Jika ada yang ingin bertanya, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Sampai bertemu di video selanjutnya. Selamat pagi dan semangat pagi untuk kita semua.